Maaf Bu, kepentingan Anda apa ngurus ijazah Pak Jokowi? Anda tahu hukum nggak Bu? Saya maafin. Ini ya, jadi saya ini kan rakyat Indonesia. Pak Jokowi selama 10 tahun jadi presiden, beliau digaji, diberikan fasilitas-fasilitas yang luar biasa sebagai presiden. Dan itu diambil dari APBN. APBN itu sumbernya dari mana? Dari kekayaan alam Indonesia. Dari pajak-pajak yang kita bayar nih, gitu loh. Jadi jangan kamu pikir setiap orang nih, rakyat Indonesia itu bayar pajak loh. Kayak kamu beli telur, kamu nggak tahu aja kalau telur itu udah ada pajaknya, gitu loh. Gula, segala macam, semua yang kamu pakai, yang kamu beli di warung dimanapun, itu sudah include pajak. Jadi saya sebagai rakyat Indonesia, saya berhak untuk tahu apa sih yang sebenarnya terjadi, gitu loh. Apalagi sekarang kan ada undang-undang keterbukaan informasi gitu ya. Ya kayak kita, bukan kita ya, maksudnya mereka yang mau ada di pemerintahan aja, mereka harus buka-bukaan loh. Ibaratnya sampai ke LHKPN, jadi kekayaan dia tuh berapa, itu kan sampai dibuka. Jadi kalau kamu udah masuk ke pemerintahan, menjadi wakil rakyat, menjadi pemimpin negara, udah nggak ada lagi yang namanya menyembunyikan ini, menyembunyikan itu, udah nggak bisa lagi. Seharusnya seperti itu. Saya nggak bilang ijazahnya Pak Jokowi palsu ya. Saya bilang adalah Pak, daripada rakyat ini pada ribut semuanya, terpecah. Bahkan sekarang ini Jenderal Purnawirawan pun udah, maaf ya Pak Hercules, maaf ya, karena ini kan bahasanya para purnawirawan dibilang preman gitu ya. Ini kan udah nggak baik, gitu loh. Diadu domba antara kita nih, kayak kamu sama saya nih. Akhirnya kan kita jadi adu argumentasi kan. Kamu merasa saya ngurusin ijazah Pak Jokowi. Saya merasa loh, dia kan sebagai pemimpin ya, pernah memimpin Indonesia ya. Sampai sekarang pun Pak Jokowi kan masih pakai fasilitas negara, masih ada dapat uang pensiun kan. Dari mana duitnya? Gitu loh. Mau dibikinin rumah sebagai yang pernah sebagai orang yang pernah presiden, itu kan pakai duit siapa? Pakai duit negara loh semuanya. Seperti misalnya nih Pak Rismon, Pak Roy Suryo, Ibu Dr. Tifa. Pak Roy Suryo dan Pak Rismon ngomongin soal pikselnya lah, soal tanda tangannya begini segala macam lah, fotonya nggak cocok lah, fontnya apa gimana segala macam. Dilawan dengan pengacara yang cuma bisa ngomong, oh yang penting kan kita UGM udah bilang bahwa itu ijazahnya asli. Maaf ya. Udah deh, ijazah palsu ini kan banyak juga gitu loh. Saya nggak ngomongin UGM ya, yang lain-lain gitu loh, universitas lain ada loh yang ngeluarin ijazah palsu, gitu loh. Itu Pak Guru Gembul, coba deh channel Pak Guru Gembul, dia tuh buka semuanya bahwa namanya ijazah palsu itu juga emang udah banyak. Seperti Ibu Dr. Tifa, beliau ngomongin tentang anatomi tubuh gitu loh, bahwa di foto yang di ijazah giginya Pak Jokowi lurus semuanya. Nah sekarang kok giginya jadi beda, perubahan bentuk hidung, bentuk kuping, gitu loh. Sedangkan yang menjawab itu bukan dokter lagi gitu loh, tapi pengacara yang nggak punya ilmu kedokteran. Itu kan jadi please deh gitu loh kan. Ini juga saran saya untuk Pak Jokowi, mendingan Pak, mungkin Bapak bisa cari orang ilmuwan seperti Pak Rismon, seperti Pak Roy Suryo, seperti Ibu Dr. Tifa untuk membela Bapak gitu loh. Saya juga heran deh, kenapa sih kok yang ahli-ahli digital yang lain di Indonesia kan pasti banyak, kok nggak ada yang bela Pak Jokowi sih gitu loh. Tolong dong, biar jadi kita juga rakyat jadi tercerahkan. Sebenarnya gimana sih yang terjadi, apa sih gitu loh. Jadi jangan terus-terusan kita diadu domba. Bahkan sekarang Jenderal sama Hercules dan kelompoknya juga jadi berantem gitu. Itu aduh please deh, kita mau kapan majunya gitu loh. Kan berkali-kali nih Projo bilang kapan kita majunya. Bener, untuk hal sekecil ijazah yang harusnya, aduh mak, saya nih kalau punya ijazah UGM, gue laminating, gue taruh kali di tembok. Saking bangganya. Kok sekarang punya ijazah UGM, pernah jadi presiden, kok nggak mau nunjukin? Nggak bangga apa Pak Jokowi? Bangga dong Pak, tunjukkan ijazah asli Bapak gitu. Jadi kita juga rakyat Indonesia jadi harmonis kembali gitu. Nggak ada kok yang membenci Pak Jokowi, kita cuma kepengen kejujuran aja. Kalau emang jujur kan ya nggak apa-apa. Kalau Bapak emang kesel sama yang Pak Rismon, Pak Roy Suryo, Bu Tifa, ya tinggal masukin ke penjara aja. Kalau menurut Bapak mereka itu fitnah, makanya Bapak tinggal nunjukin nih loh ijazah aslinya. Ini SD, SMP, SMA, kuliah. Biar Pak Bambang Tri juga yang waktu dulu menggugat ijazah SMA Bapak tahu juga sebenarnya Bapak punya ijazah SMA. Sekarang Bambang Tri pernah masuk penjara, tetap juga kan gak ada ijazah SMA yang pernah ditunjukin oleh Pak Jokowi gitu loh. Saya tahu Bapak bangsa, saya tahu Bapak hebat, saya tahu Bapak, wah Masya Allah. Ya Pak ya, tolong selesaikan nih Pak tentang polemik ijazah ini. Udah gitu loh. Kasih tahu semuanya biar kita semua rakyat Indonesia bisa saling bergandengan tangan lagi, bisa saling baik-baik lagi gitu. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Salam waras, salam sehat, salam logika.
Nah, kita sudah mendengarkan sedikit cuplikan video. Ada wanita jenius dan berani membuka suara soal masalah ijazah mantan Presiden Joko Widodo, bahwa dia menyebut alasannya kenapa ikut campur menyuarakan keaslian ijazah Jokowi, salah satunya karena Pak Jokowi masih digaji dan difasilitasi oleh negara. Dari mana? Ya, melalui pajak. Artinya kalau melalui pajak, ya masyarakat yang membayar dan menggaji begitu, sehingga dia berhak mengetahui keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Cukup menariklah, cukup bermanfaat apa yang dikatakan oleh saudari kita tersebut. Bagaimana meresponi pertanyaan dari pendukung Jokowi? Ya, menurut saya juga ada benarnya juga. Bagaimana kita sebagai masyarakat yang sedang penasaran, yang sedang diambang masalah ijazah polemik ijazah Pak Joko Widodo, karena sampai sekarang masalah ijazah ini belum juga terselesaikan. Walaupun beberapa kali sidang telah diadakan, ya Pak Jokowi tidak hadir begitu. Nah, ada artikel di sini ya, masalah Egy Sujana dan Damai Lubis mendapatkan SP3 setelah mereka menemui Jokowi ke Solo. Dulu mereka sangat berani dan sangat berantusias menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kini mereka sepertinya ada perdamaian, ada unsur, saya tidak tahu juga, saya tidak terlalu sujon. Nah, di artikel ini, imbas Egy Sujana dan Damai Lubis dapat SP3 di kasus ijazah Jokowi, Rismon Syanipar ungkit janji. Ini dari dari artikel Tribun. Nah, status tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi resmi dicabut terhadap Damai Lubis dan Egy Sujana. Wow, bisa dicabut tiba-tiba, padahal belum ada pembuktian di pengadilan. Pencabutan status tersebut menyusul terbit surat perintah perhentian penyidik SP3 Kamis 15 Januari 2026. Nah, meski demikian, Damai Lubis yang menerima SP3, Rismon Syanipar yang turut berstatus tersangka dalam kasus tersebut, respon menilai sikap Damai cenderung mementingkan diri sendiri. Alasan dibalik SP3 dan tudingan minta maaf. Rismon menduga SP3 terbit lantaran Damai menemukan Jokowi di Solo pada 8 Januari 2026 untuk meminta maaf. Meski tudingan permintaan maaf itu telah dibantah oleh Damai, Rismon tetap memberikan kritik keras. Jadi, yang pasti bagi saya, Damai menerima pencabutan status tersangka egois. Nah, Rismon kemudian mengungkit kembali komitmen awal mereka saat mulai bergerak mengungkap keaslian ijazah tersebut pada April 2025 lalu. Menurutnya, perjuangan itu seharusnya ditunjukkan untuk kepentingan transparansi publik. Bang DL, bagaimana kita berdiskusi pada bulan April untuk mengungkap keaslian ijazah Jokowi? Untuk apa? Untuk Republik Indonesia. Perbaikan sistem seleksi pencalonan di KPU pada pemilu mendatang. Ini bukan masalah persoalan kita, masalah Roy Sirmon, Dr. Tifa, dan bukan. Supaya ada perbaikan sistem seleksi KPU ke depannya, ada transparansi, kebutuhan rakyat untuk transparan. Jangan sampai ada lagi wapres tak lulus SMA, diloloskan cawapresnya itu hanya modal surat keterangan. Bantah pencak kongsi. Nah, diisukan bahwa mereka itu adalah satu kongsi. Namun Rismon, Roy, Dr. Tipa mengatakan mereka tidak satu kubu dan tidak suatu kuasa hukum dan tidak satu kongsi.
Jadi mereka merespon ya udah, dan mereka mengatakan bahwa Egy dan Damai Harilubis adalah seorang egois hanya untuk mementingkan diri sendiri. Dan salah satunya memang kalau datang ke tempat Pak Jokowi, kalau mereka membantah ada kata maaf, tidak memungkinkan Pak Jokowi memberhentikan dan tidak memungkinkan mereka mendapatkan SP3. Nah, lebih lanjut, Rismond menegaskan bahwa kritikannya bukan berarti ia pecah kongsi. Ia mengaku tidak pernah merasa berada dalam satuan kubu dengan pihak manapun karena fokus adalah pada kepentingan bangsa. Kalau dipecah, itu seolah-olah ini kebutuhan persoal RTT, Rismond Dr. Tipa, dan lain. Ini kebutuhan Republik Indonesia mengetahui riwayat pendidikan presiden yang 2 periode. Ujarnya. Nah, perbincangan kita, Rismond dan Damai, panjang by telepon. Perbincangan kita demi negara ini, bukan kepentingan Roy atau Rismond Dr. Tifa. Pernyataan Damai Harilubis. Dari Harilubis berdalih turut SP3 kasus karena dia sudah mengajukan surat pembelaan ke penyidik Polda Metro Jaya sejak 15 Desember 2025. Damai mengaku kedatangan dia dan Egy ke rumah Jokowi bukan untuk meminta kasusnya diberhentikan. Dia mengaku diajak Egy ke rumah Jokowi untuk menasihati Presiden Jokowi tersebut. Dia menyanggupi dengan syarat tidak ada minta maaf dan tidak ada dipublikasikan. Saya ini ke sini bukan minta maaf, kata Damai Lubis. Dikatakan Damai, pertemuan dengan Jokowi itu hanya silaturahmi saling menanyakan kabar. Saat itu Egy menceritakan pengobatan penyakitnya di Malaysia dan Jokowi tertarik. Justru kalau kita mendatangi seseorang pastinya ada motivasi ya, ada yang kita sampaikan begitu. Dan tidak memungkinkan itu artinya mencurikan publik ya. Datang ke rumah Jokowi, setelah itu seusai siap dan mereka mendapatkan SP3 dan kasusnya dicabut dan diberhentikan. Itu tandanya Pak Jokowi masih memiliki kekuasaan. Jadi padahal ijazah itu belum dipastikan ya, belum ada keputusan dari pengadilan. Dia kan ke tumor, ada seminggu perkembangan di tes, di anoksi, nggak ada masalah, nggak ada nyebar. 6 bulan nggak nyebar, ya mungkin Pak Jokowi sakitnya bisa di sana. Jadi bukan di KL, bukan di Penang, kata Egy, ngobrol-ngobrol begitu saja. Damai berdalih tidak ada obrolan tentang kasus ijazah. Itu sama Pak Jokowi kata outstanding. Pak Jokowi bilang outstanding katanya. Sepertinya memang sangat lucu ya. 2025 ini masalah ijazah ini ada aja gebrakan yang membuat kita bingung begitu. Terkait video yang merekam, Egy Sujana mengatakan Jokowi BCM terlalu cerdas militan, Damai pun kembali beralih. Saya lihat ada kata-kata insya Allah Pak Jokowi BCM berani cerdas militan. Nah, karena disangka bila oleh Rocky Gerung adalah bajingan, bodoh, ya jadi artinya mudah-mudahan BCM kita analisis yang benar dong, yang objektif. Sementara itu, Elida nanti mengakui Egy Sujana secara resmi mendapatkan SP3 dari penyidik Polda Metro Jaya lebih dulu dibandingkan Damai Harilubis. Eli menyebut kata maaf tidak ada penting untuk kasus ini. Ya, menurut saya kata maaf dengan berjabat tangan atau mengucapkan itu tidak penting. Yang penting mereka berdamai, ikhlas kedua belah pihak, gesturnya cuma luar biasa. Mereka outstanding atau apa selama ini mereka akan menjalani setelah silaturahmi, katanya. Elida menunjukkan SP3 atas nama Egy Sujana serta surat permohonan yang ditandatangani oleh Jokowi Dodo. Wow. Semakin bingung dan semakin kita tidak tahu arahnya kemana. Ya, kita tunggulah ke depannya bagaimana. Teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berkali tanggapan atau komentar agar kita bisa saling tukar kira satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI GR 2045 melaporkan. Salam NKRI.